Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang akuntansi atas ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Kami dari kelompok 9 beranggotakan saya Maria Teresia dengan NIM 080, Elvira Koleta dengan NIM 143, dan Maria Yohana dengan NIM 169. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan, hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindah kepemilikan barang. Selanjutnya, di sini ada manfaat aset atau jasa dari ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak rusak. Berikutnya, harus yang bersifat diperbolehkan secara syariah atau tidak diharamkan, maka jarah atas objek sewa yang melanggar perintahlah tidak sah, misalnya mengupah seseorang untuk membunuh, menyewakan rumah untuk tempat main judi, atau menjual kamar, dan lain sebagainya. Selanjutnya dapat dialihkan secara syariah. Berikutnya, harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa, misalnya kondisi fisik mobil yang disewa, untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat dilakukan identifikasi fisik. Dan yang terakhir, jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Selanjutnya ada jenis akad ijarah. Yang pertama, dibandingkan dengan akad murabah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Dan yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Evelina Gaitedi dengan NIM 101. Akan melanjutkan presentasi. Pertama ada pelaku ijarah. Pernyataan ijab kabul yang merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak variabel atau dalam bentuk lain, kedua belah pihak harus saling rela tidak terpaksa dalam melakukan akad. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang PSAK musyarakah. PSAK musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi pemilik mujir. Yang pertama ada aset ijarah atau utang. Yang kedua, pencatatan penyusutan. Dengan jurnal, debit ada biaya penyusutan dan penyusutan. Yang ketiga adalah pencatatan pendapatan sewa. Dengan jurnal, debit ada kas atau piutang sewa, dan kredit ada pendapatan sewa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elvira Kueta Beseleon dengan NIM 143. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemilik. Biaya perbaikan objek atau jarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Yang pertama, jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik. Debitnya biaya perbaikan dan kreditnya utang. Yang kedua, jika perbaikan tidak rutin atas objek jarah yang dilakukan oleh penyewa, diakui pada saat terjadinya dicatat penyewa. Lalu yang ketiga, dalam ijarah muntahiyah bitamlik, melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksudkan dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Jurnalnya yaitu debitnya biaya perbaikan dan kreditnya adalah kas atau utang. Lalu berikutnya adalah penjualan objek ijarah secara bertahap, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya, debitnya ada kas, kerugian, akumulasi penyusutan, dan kreditnya adalah keuntungan dan aset ijarah. Lalu yang kedua, bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Jurnalnya, debit, aset lancar atau tidak lancar, dan akumulasi penyusutan, dan kreditnya adalah aset ijarah. Lalu berikutnya akuntansi penyewa. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Jurnalnya yaitu beban sewa pada kas atau utang. Untuk pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maria Yohana Bitiwolo dengan NIM 2018-310-169. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Akuntansi penyewa atau mustajir. Perpindahan kepemilikan dalam ijarah muntahiyah bitamil dengan cara yang pertama hibah. Maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Jurnalnya, debit aset non-kas dan kredit keuntungan. Yang kedua, pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Jurnalnya, debit aset non-kas, kredit kas. Yang ketiga, pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Jurnalnya, debit aset non-kas, kredit kas. Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima. Jurnalnya, debit aset non-kas, kredit kas atau utang. Pengungkapan penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, total pembayaran, yang kedua, keberadaan wadah pemilik untuk pengalihan kepemilikan, dan mekanisme yang digunakan, atau jika ada. Yang ketiga, pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Dan yang keempat, agunan yang digunakan, atau jika ada. Dan yang kedua, keberadaan transaksi jual dan ijarah, dan keuntungan atau kerugian yang diakui, atau jika ada transaksi jual dan ijarah. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.